Senin pagi, 7 Juli 2025. Sebuah hari yang telah lama dinantikan. Udara Kalimantan masih sejuk, menyambut dengan kesegaran alaminya. Embun membasahi dedaunan di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, berkilauan bagai permata di pagi hari. Namun, ada kehangatan baru bukan hanya dari mentari pagi, melainkan semangat ratusan anak muda yang membara. Mereka adalah 1524, calon pegawai negeri sipil otorita Ibu Kota Nusantara, terpilih dari yang terbaik. Generasi pertama abdi negara di jantung Ibu Kota baru. Generasi yang akan mengukir sejarah. Hari itu, sejarah dimulai. Sebuah babak baru bagi Indonesia. Langkah kaki mereka di pelataran rumah susun ASN, penuh keyakinan dan harapan, menjadi detak pertama birokrasi Nusantara, denyut nadi pemerintahan yang baru. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, membawa koper berisi pakaian dan perlengkapan sehari-hari, dan ransel tak terlihat penuh mimpi, cita-cita, harapan dan kegelisahan yang manusiawi. Wajah-wajah mereka memancarkan antusiasme dan rasa penasaran yang tak terbendung. Ini bukan sekadar pindah tugas, atau sekadar mencari nafkah. Ini panggilan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah visi mulia. Mereka adalah pionir, garda terdepan perubahan. Saksi hidup sekaligus pelaku utama gagasan besar yang sedang diwujudkan, membangun Indonesia yang lebih baik. Seleksi ketat telah menyaring, menguji kemampuan dan integritas. Ribuan talenta terbaik bangsa yang siap memberikan kontribusi terbaiknya. Kini, mereka berdiri di gerbang Ibu Kota baru, menatap masa depan dengan optimisme. Serah terima kunci unit hunian, sebuah simbol awal dari kehidupan baru, menjadi simbol tanggung jawab baru, amanah yang harus dijaga. Kunci untuk membuka masa depan dan membangun peradaban yang lebih maju dan sejahtera. Setiap pasang mata menatap gedung-gedung di antara hutan dengan kekaguman dan rasa bangga, seolah berkata, kami siap mengemban tugas ini. Mereka tahu, ini awal maraton panjang, bukan lari cepat yang hanya mengandalkan kecepatan sesaat. Orientasi dimulai, bukan di ruang kelas yang nyaman dan ber-AC, tapi di lapangan KIP Nusantara yang masih berdebu. Penuh tantangan. Suara mesin konstruksi jadi musik latar, menemani setiap langkah mereka. Mereka belajar langsung dari pengalaman, bukan hanya teori tata kelola pemerintahan yang abstrak. Adaptasi terhadap perubahan, kolaborasi dalam tim, dan inovasi untuk mencari solusi, jadi bekal utama di tengah kondisi dinamis. Inilah universitas kehidupan yang sesungguhnya, dengan Nusantara sebagai kampusnya dan Indonesia sebagai dosennya, memberikan pelajaran berharga. Setiap langkah mereka adalah babak baru sejarah yang sedang ditulis. Mereka siap menulis masa depan Nusantara dengan tinta emas pengabdian. Di hadapan para wajah baru itu, terpancar semangat dan harapan. Mereka adalah representasi dari masa depan, siap mengemban tugas besar di Ibu Kota baru. Berdiri Basuki Hadimuljono, Plt Kepala Otorita IKN, dengan pengalaman panjangnya di bidang infrastruktur dan tata pemerintahan. Sosok yang identik dengan kerja keras, dedikasi, dan integritas menjadi panutan bagi banyak orang. Kini memimpin pembangunan ibu kota. Sebuah proyek ambisius yang akan mengubah wajah Indonesia. Tatapannya penuh harapan, memancarkan keyakinan akan terwujudnya IKN sebagai kota yang modern dan berkelanjutan. Pada 574 CPNS di hadapannya. Generasi muda yang terpilih untuk menjadi bagian dari sejarah. Pesannya singkat, padat, dan penuh makna. Sebuah wejangan yang akan membekas dalam benak setiap peserta. Anda semua adalah generasi emas yang akan mengisi pemerintahan di IKN. Sebuah tanggung jawab besar yang diemban di pundak mereka. Mereka bukan pegawai biasa dengan seragam rapi dan semangat membara, tapi standar baru birokrasi yang mengedepankan efisiensi dan pelayanan prima, yang lincah, modern, dan melayani. Basuki menegaskan dengan nada suara yang mantap dan penuh keyakinan. IKN bukan sekadar memindahkan gedung dari Jakarta ke Kalimantan, tapi membangun budaya kerja baru yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Ekosistem pemerintahan yang berbeda, lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Integritas jadi kata kunci. Pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jangan pernah berpikir untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini kita mulai dari nol, dengan semangat pembaharuan, dengan lembaran bersih. Sebuah kesempatan emas untuk membangun pemerintahan yang ideal, teknologi secanggih apapun, tanpa diimbangi dengan moralitas yang tinggi. Akan sia-sia tanpa karakter yang kuat. Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab adalah kunci utama. Para CPNS ini adalah benteng pertama dan terakhir
garda terdepan dalam menjaga amanah rakyat dari godaan KKN di ibu kota baru. Mereka adalah harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Basuki melihat mereka sebagai core team, tulang punggung pemerintahan di IKN, motor penggerak otorita IKN, agen perubahan yang akan membawa IKN menuju kemajuan. Mereka diharapkan proaktif, penuh inisiatif, tidak hanya menunggu perintah, dan berani menyuarakan ide segar. Mencari solusi kreatif untuk setiap tantangan yang dihadapi. Visi besarnya mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Birokrasi diisi talenta unggul, orang-orang terbaik bangsa yang berdedikasi untuk melayani. Bekerja dengan visi dan kecintaan pada negeri. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka adalah harapan untuk Indonesia yang lebih baik, masa depan cerah bangsa. Dimulai dari Nusantara. Sebuah babak baru dalam sejarah Indonesia. Setiap pesan adalah amanah yang harus dijaga, diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Mereka bukan sekadar pegawai yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Tapi pelopor perubahan. Agen transformasi yang akan membawa Indonesia menuju era baru. Inilah generasi yang akan menulis dengan tinta emas. Babak baru sejarah birokrasi Indonesia. Sebuah era pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Orientasi CPNS Otorita IKN jauh dari formalitas kaku. Mereka diajak berkeliling, melihat langsung progres pembangunan 24 jam. Setiap sudut KIP, dari Istana Presiden hingga Taman, jadi ruang belajar nyata. Rasa memiliki ditanamkan sejak awal, setiap jang tanah adalah kanvas karya mereka. Birokrasi modern di IKN bukan soal gedung pintar, tapi interaksi manusia dan kolaborasi. Tidak ada sekat antar kedeputian. CPNS lintas disiplin didorong bekerja dalam tim. Masalah kompleks ibu kota hanya bisa diselesaikan dengan solusi terintegrasi. Basuki menekankan pentingnya seni dalam bekerja. Pekerjaan dengan hati dan kreativitas menghasilkan karya berkualitas. Birokrasi bisa menjadi seni melayani dan membangun peradaban. Semangat ini menular cepat. Mereka mulai berdiskusi, merancang solusi, dan berinovasi. Lulusan arsitektur, IT, hukum, semua mulai berkontribusi sesuai keahlian. Mereka tak menunggu perintah. Mereka sudah mulai berkarya. Inilah embrio birokrasi hidup dan berkir. Menara Rumah Susun, ASN, menjulang megah di antara pepohonan. Sebuah simbol tempat tinggal modern di tengah ibu kota baru. Inilah rumah pertama bagi Mimalzudubi 4 pionir Nusantara. Sebuah awal dari babak baru kehidupan mereka. Memasuki unit apartemen, perabotan lengkap sudah menanti. Siap untuk menyambut para penghuni baru. Ini adalah bentuk apresiasi negara agar mereka dapat fokus bekerja dan berkontribusi maksimal bagi bangsa. Ini bukan sekadar fasilitas tempat tinggal, tapi pesan bahwa negara berinvestasi pada talenta terbaiknya, memberikan yang terbaik bagi mereka yang berdedikasi. Adaptasi dimulai. Kehidupan komunal jadi tantangan sekaligus anugerah, sebuah pengalaman baru yang membentuk karakter. Dari sekadar kenal nama di grup WhatsApp, kini mereka menjadi tetangga, berbagi suka dan duka. Saling membantu dalam segala hal, makan bersama di ruang makan komunal, membangun komunitas yang solid dan suportif. Mereka bukan hanya sekadar rekan kerja di kantor, tapi sudah seperti keluarga besar di perantauan, saling menguatkan satu sama lain. Support system ini sangat vital di tengah tugas berat dan tekanan pekerjaan. Tantangan pasti ada jauh dari keluarga tercinta, hiburan yang terbatas, mental yang terus diuji setiap hari. Namun, cita-cita besar untuk membangun negeri menjadi bahan bakar utama, mengatasi rindu yang mendalam dan segala keterbatasan yang ada di depan mata. Setiap pagi, saat melihat progres pembangunan IKN yang semakin nyata, mereka diingatkan akan tujuan utama mereka berada di sana. Malam hari, menara rumah susun berkelip dengan cahaya, setiap jendela yang menyala mewakili mimpi dan harapan akan masa depan Indonesia. Rumah susun ini menjadi inkubator ide-ide kreatif, pusat persahabatan yang erat, saksi bisu lahirnya generasi baru pengabdi bangsa yang berdedikasi tinggi. Disinilah, komunitas yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan tumbuh bersama, menciptakan masa depan yang lebih baik. Sejak hari pertama, CPNS diposisikan sebagai energi baru, bukan sekadar pelengkap. Mereka diharapkan membawa perspektif segar, ide inovatif, dan semangat kerja berbeda. Visi IKN, birokrasi transparan, bersih dari KKN, dimulai dari generasi digital yang terbuka. Setiap proses harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Transparansi jadi alat kerja utama. Basuki meminta mereka jadi mata dan telinga pimpinan, melaporkan potensi penyelewengan. Pegawai junior diberi kepercayaan menjaga kebersihan organisasi, integritas harga mati.
Mereka harus membuktikan kompetensi dan jadi teladan karakter. Kesempatan membangun pemerintahan bersih dari fondasi adalah kehormatan langka. Berada di IKN pada fase awal adalah pengalaman unik, tantangan nyata, peluang luar biasa. Infrastruktur belum sempurna, hiburan terbatas, sinyal naik turun, debu konstruksi jadi pemandangan. Adaptasi dan kemandirian diuji, tapi di balik tantangan ada peluang belajar langsung dari ground zero pembangunan. Mereka melihat teori perencanaan kota jadi kenyataan, berinteraksi dengan para ahli dan belajar di laboratorium raksasa. Setiap masalah adalah peluang solusi inovatif. Di IKN, mereka bisa merancang sistem baru. Ide sekecil apapun bisa jadi standar masa depan. Keterbatasan fasilitas memicu kreativitas dan mempererat komunitas. Mereka mengorganisir kegiatan sendiri, dari olahraga hingga bakti sosial. Kebahagiaan lahir dari hubungan manusia dan tujuan bersama, bukan fasilitas mewah. Tantangan jadi pupuk semangat. Di sini, mereka belajar tumbuh bersama. Jika gedung-gedung IKN adalah tubuh, integritas adalah jiwanya. Pembangunan fisik harus diimbangi karakter kokoh. Keahlian tanpa integritas berbahaya. Bekerja di IKN berarti melayani dengan hati, bukan sekadar kewajiban. Setiap keputusan harus untuk kepentingan publik, bukan pribadi. Integritas dimulai dari hal kecil, disiplin, tepat waktu, menolak gratifikasi. Budaya anti korupsi lahir dari perilaku sehari-hari, bukan slogan. CPNS adalah agen perubahan budaya. Warisan terbesar mereka sistem pemerintahan bersih dan dipercaya rakyat. Bagi Nimelo Zudububi 4 anak muda ini, Nusantara adalah kanvas kosong untuk melukis masa depan Indonesia. Visi IKN sebagai Smart Forest City jadi panduan nyata, bukan sekadar jargon. Mereka akan menerjemahkan visi itu ke kebijakan dan program konkret. Kolaborasi jadi kunci, mereka melukis mahakarya bersama. Perspektif jangka panjang tumbuh, keputusan hari ini berdampak pada generasi mendatang. Mereka membangun rumah masa depan untuk anak cucu bangsa. Setiap tetes keringat adalah sapuan kuas di lukisan besar Nusantara. Visi itulah yang memberi kekuatan melewati tantangan. Kedatangan 524 CPNS Otorita IKN ke rumah susun ASN adalah penanda zaman. Mereka pionir, pembuka jalan, generasi pertama yang membentuk DNA ibu kota baru. Perjalanan mereka penuh tantangan, tapi juga kesempatan monumental. Mereka membuktikan birokrasi Indonesia bisa bereformasi, bersih, melayani, inovatif. Sejarah ditulis oleh tindakan, keberanian, dan integritas. Di belantara Kalimantan, babak baru sejarah Indonesia sedang ditulis. Mereka bukan hanya membangun kota, tapi membangun harapan untuk seluruh Indonesia.